Pada yang terhormat Bapak Daud Nurdin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan kepada teman-teman yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan makalah tentang kaidah fikih dari kaidah pertama sampai kaidah kelima. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadullu dalilun ala tahrimiha Ayadullah. an Ayadullah. an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya Dalilun. dalilun ala tahrimiha. Nah, iya. Pada dasarnya semua muamalah dibolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sumber kaidahnya yaitu terdapat dua, yaitu dalil Al-Qur'an dan dalil hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dalil yang kedua surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua ada dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang direwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ubaid bin Amir radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasannya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Yang kedua riwayat Al-Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu an, yang artinya apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkannya adalah dimaafkan, maka terimalah dari Allah pemaafannya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun. Yang ketiga hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an yang artinya kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu. Dengan berpegang dengan kaidah di atas, maka umat Islam dapat melakukan muamalah secara bebas selama tidak ada unsur yang diharamkan dilarang di dalamnya. Maka segala yang mengandung unsur keharaman dilarang, baik haram pada barangnya maupun haram pada transaksinya. Penyebab dilarangnya transaksi yang pertama adalah haram zatnya, yaitu seperti halnya bangkai, khamar, patung, dan lain-lain. Yang kedua, haram pada selain zatnya, seperti halnya terdapat kezaliman di dalamnya, gharar, riba, rishwah, yaitu suap, perjudian, dan lain-lain. Zam, ke bawah lagi, Zam. Nah, dan yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkapnya akad. Kaidah kedua, al-aslu fil munafi'ul hal wa madar al-haramah biadillah syar'iyyah. Pada dasarnya ini dulu bacanya al-astil manafi'i al-hillu. Al-aslu fil manafi'u al-hillu wa madari wal madari al-hurmah biadillah syar'iyyah. Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat. Sumber kaidah dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Yang kedua surat Shad ayat 24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.
dan amat sedikitlah mereka ini. Dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Kaidah kedua mengenai kemaslahatan, bahwa di dalam muamalah yang diutamakan adalah kemaslahatan. Selama di dalam sebuah muamalah terdapat kemaslahatan bagi umat, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika terdapat kemudaratan, maka itu diharamkan. Contohnya terdapat riba maupun terdapat penipuan di dalamnya. Turun lagi jam. Pada dalil ketiga, al-aslu fis sofati al-aridah al-adam. Ya. Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Sumber kaidah Al-Quran surat Yunus ayat 36, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu yaitu kentut atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau. Pada kaidah ini pemakalah masih kurang memahaminya. Lanjut kaidah keempat, al-aslu fil uqud ridha muta'akidin wa natijatuhu hiya multazamah bil ta'akid. Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu. Sumber kaidah dari Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ali Imran ayat 76 yang artinya bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Kaidah keempat berkaitan dengan akad. Akad memiliki arti yaitu perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariah Islam. Dalam sebuah akad harus dilandasi keridhaan kedua belah pihak sehingga timbul kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Dan yang kaidah terakhir, kaidah kelima, al-ridha bisyai'in ridha bima tawalladu min. Keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Sumber dalil Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang artinya dengan suka sama suka di antara kamu, dan hadis Rasulullah dari riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, sungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka. Kaidah kelima merupakan lanjutan dari kaidah keempat, bahwa seseorang yang telah ridho akan suatu hal, maka segala sesuatu akibat atau rentetan masalah yang terjadi dari apa yang ia terima harus ia terima.
Dengan kata lain, keridoannya itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa pemakalah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemakalah yang telah memaparkan daripada kaidah-kaidah fikih muamalah mulai dari satu kaidah pertama sampai dengan kaidah yang kelima. Itu adalah penjabaran daripada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah, yang mana banyak sekali rentetan atau turunan-turunannya yang kebanyakan disepakati adalah ada yang 40 kaidah fikih muamalah. Di situ mencakup beberapa aspek. Kemudian selanjutnya silakan ke para mahasiswa yang lainnya untuk mengomentari atau menambahkan atau mengkritisi atau menyempurnakan dari apa yang telah disampaikan daripada materi oleh siapa itu namanya Faiz ya, Dek Faiz Ramadan. Silakan kepada yang lain untuk mengomentarinya atau membuat pertanyaan atau pernyataan, silakan. Ada? Ada yang mau berkomentar atau membuat pernyataan atau pertanyaan? Silakan. Kepada Muhammad Azam atau Teh Citra atau Ahmad Fadil, Arwan Wabula. Silakan untuk mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah. Silakan. 5 kaidah. Kaidah pertama ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, itu udah cukup standar dalam artian kita hanya mengkaji dari segi hukum daripada yang disampaikan oleh pemateri. Cuma di situ ada implementasinya sedikit. Nah, di situ perlu ada implementasi contoh-contoh dari ekonomi syariahnya. Nah, nanti kan hukum ekonomi itu akan diimplementasikan ke dalam ekonomi syariahnya. Karena itu adalah kaidah, maka ada sesuatu pekerjaan yang harus disesuaikan dengan hukum yang ada. Contoh, kegiatan ekonomi kita apakah sudah sesuai dengan hukum syariah atau belum? Atau apa yang kita lakukan di dalam berbisnis, apakah sudah mengikuti daripada sabda Rasulullah atau perintah Allah sesuai di dalam Al-Quran, yang mana kaidah itu adalah formulasi daripada kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Karena kaidah fikih itu terbentuk adalah dari hasil fikih. Makanya kita awal tahu dulu, ada usul fikih, ada fikih, ada kaidah fikih. Nah, itu alurnya. Jadi kaidah fikih adalah memformulasikan daripada fikih-fikih yang sudah ada, yang sudah dikeluarkan melalui kaidah usul fikihnya. Silakan, ada yang mau berkomentar tentang 5 kaidah ini? Yang pertama yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi segala sesuatu itu dalam hal muamalah itu adalah boleh. Nah, kita bisa pahami antara fikih muamalah dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah itu sudah jelas, tidak boleh ditambah, tidak boleh perubahan. Beda lagi dengan fikih muamalah. Kalau fikih muamalah itu awal dasarnya adalah boleh. Sehingga kalau emang ada dalil daripada Rasulullah ataupun dari Al-Quran yang menghalalkan atau yang membolehkan, maka itu menjadi acuannya. Selama tidak tercatat di dalam hadis, maka itu hukumnya boleh. Silahkan. Itu dasarnya daripada konsep muamalah. Sehingga dalam ekonomi sekarang banyak sekali pengembangan-pengembangan, inovasi-inovasi
mulai dari transaksi, apalagi sekarang ada hybrid akad, ada hybrid transaksi. Nah, kenapa? Karena muamalah itu pada dasarnya boleh. Nah, kebolehan itu ada peluang bagi kita untuk melebarkan atau membuat inovasi atau kreatif bahwa dalam hal muamalah itu semuanya dibolehkan. Kecuali ada poin-poin hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi lebih banyak dibolehkannya daripada yang dilarangnya. Mungkin seperti itu. Seperti minuman. Minuman itu lebih banyak yang diharamkan atau lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah atau Rasulnya. Makanan juga sama. Lebih banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Tapi kenapa manusia pada memilih yang diharamkannya? Banyak ada atau manusia yang lebih memilih kepada makanan yang sedikit, yaitu makanan yang diharamkan. Mulai dari minuman, semua minuman itu boleh. Cuma ada satu catatan. Satu pertama apa? Dari jenisnya. Tadi yang disampaikan tadi yang oleh pemakar yang pertama, ada haram li zatihi, ada haram li ghairi zatihi. Mungkin kalau minumannya seperti maaf ya Sprite atau Coca-Cola itu adalah halal. Tapi kalau sudah ditetesi dengan alkohol maka menjadi haram. Yang haramnya adalah alkoholnya, bukan Coca-Colanya, kan begitu. Apalagi sekarang banyak minuman yang seperti yang bukan root beer ya, green sand. Green sand itu kan dulu ada, kenapa diharamkan? Karena mengandung alkohol. Menurut ulama bahwa segala sesuatu yang mengharamkan itu adalah, yang memabukkan itu haram, itu ada hadisnya juga. Oleh karena itu, alkohol merupakan bagian yang memabukkan. Nah, di situ, maka setetes sedikit pun kalau emang tercampur dengan hal itu akan menjadi haram. Jadi lebih banyak yang halalnya daripada yang diharamkannya. Begitu pula dari segi transaksi. Transaksi sekarang sudah banyak sekali. Inovasi-inovasi, akad-akad di hukum ekonomi syariah. Mungkin dari segi hukumnya cuma terbagi dua, ada yang tabaru, ada yang tijari dari akad itu. Yang tabaru murni sosial, kalau yang tijari itu profit oriented. Nah, sekarang sudah banyak transaksi-transaksi di dalam hadis nggak ada, di dalam Al-Quran tidak ada, tapi sudah terlaksana atau terjadi di lapangan. Itu bagaimana? Nah, disitulah peran daripada ulama pada peran MUI selaku mungkin ulamanya Indonesia, dia mengeluarkan fatwa DSN-nya, mengeluarkan ketentuannya, dan itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat. Oleh karena itu apa yang dikeluarkan para ulama itu hasil dari perumusan, hasil daripada diskusi, hasil dari bahsul masail, hasil daripada penelitian dia sendiri tentang lapangan dan teori, akhirnya mengeluarkan suatu teori baru atau suatu akad baru, yang mana akad itu adalah tidak bertolak belakang dengan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan Allahnya. Seperti itu. Seperti sekarang ada kontrak hiwalahnya, transaksi sekarang pegadaian, itu kan salah satu daripada penjabaran. Dulu yang namanya pegadaian itu kan murni tabaru, tapi kenapa sekarang dilembagakan? Dan itu menjadi penelitian untuk mahasiswa ekonomi syariah. Nah, sedangkan tabaru, gadai itu adalah salah satu bentuk daripada akad yang tidak ada niat untuk mencari keuntungan. Tapi pada kenyataan sekarang banyak akad tabaru itu, contohnya gadai, ada dikomersilkan. Itu salah satunya. Nah, itu bagaimana menurut pandangan fatwa ulama, bagaimana menurut para pakar ahli ekonomi? Disitulah tuntutan untuk mengkaji dari segi hukum, dari segi sosiologisnya, dari segi filosofisnya, maka akan terbentuklah suatu kaidah, suatu formulasi yang mana sebagai acuan dasar bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hal berbisnis atau bertransaksi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Seperti itu. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi, kegiatan transaksi, itu pada dasarnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah,
Artinya adalah segala semua transaksi ekonomi itu pada dasarnya adalah boleh. Itu. Silakan, ada yang menambahkan dan mengomentarinya. Itu baru satu kaidah ini, baru al-aslu fil muamalah al-ibahah. Belum nanti bahasan yang keduanya, al-aslu fil manafi'il hillu wal madorril hurmatu bi adillatin syar'iyatin. Itu kaidah yang keduanya. Itu baru kaidah pertamanya. Silakan, ada yang berkomentar tentang kaidah keduanya atau ketiga, keempat, kelimanya, silakan. Silakan. Ada? Atau menurut pandangan Depais gimana tuh? Kenapa, Seth? Iya, mungkin ada penambahan dari penjabaran Bapak yang tadi. Bapak nggak ada pertanyaan, cuma pernyataan aja. Makanya untuk pertanyaan itu disilahkan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Makanya satu mahasiswa, satu pertanyaan atau satu pernyataan. Silahkan. Minimal ini kaidah semua harus paham ya tentang kaidah ini, karena ini fondasi daripada kita bermuamalah gitu. Nanti lulusan hukum ekonomi minimal ya tahulah prinsip-prinsip daripada ekonomi syariah itu bagaimana. Silakan, ada yang mau berkomentar? Muhammad Hadra, silakan. Ada? Muhammad Hadra? Enggak. Atau Arwan Wabula? Silakan. Iya. Ya. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, saya menambahkan ya untuk membantu juga Pak Faiz nih. Contoh, kita dalam bertransaksi. Sedangkan transaksi itu kan harus antarodin. Nah, pemahaman antarodin di sini itu adalah saling ridho. Tapi ridho di sini harus didasari dengan dasar-dasar hukum yang melekat. Antarodin itu kesepakatan. Bahkan ada yang membuat nyeleneh. Riba juga antarodin. Iya, karena saling ridho. Cuma ridho dalam hal apa dulu? Makanya di situ ada kerangka batasan yang disebut dengan baik itu adalah satu adalah halal dari segi zatnya. Contoh, transaksi jual beli itu boleh nggak? Kan boleh. Tapi kalau yang dijualnya adalah minuman khamar, maka itu hukumnya menjadi haram. Kita menjual bahan baku untuk ke pabrik. Nah, bahan bakunya itu adalah halal. Kita jual, sedangkan kita tahu bahwa ngejual ke pabrik itu untuk membuat homer, yang homer itu adalah untuk dijual, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu pun termasuk kita bagian daripada pendukung untuk melaksanakan suatu kegiatan yang haram. Itu contohnya. Apalagi di masyarakat sekarang, dari pasar. Itu di pasar banyak sekali goror, banyak sekali penipuan. Apalagi Bapak kan seorang petani. Yang namanya petani itu yang namanya petani banyak selalu dikorbankan. Maksudnya kita di pasar barang bagus dibilang jelek, di barang jelek dibilang bagus. Apalagi kayak wortel, kan wortel per karung tuh. Di dalamnya itu kan jelek tapi di atasnya bagus. Itu ada penipuan yang disebut dengan bayu najasi seperti itu. Atau orang-orang datang ke pasar, dia seolah-olah dia membeli, padahal dia hanya untuk menarik masyarakat yang pembeli lain untuk datang. Akhirnya ketika banyak yang datang, dia mundur. Nah, itu kan salah satu kejadian di masyarakat. Nah, itu adalah yang diharamkan. Nah, jadi yang menjadi halal haram itu adalah dalam kehidupan sehari-hari itu ada dasarnya. Yang pertama yaitu adalah tidak adanya goror,
tidak adanya kezoliman, tidak adanya riba. Apa yang kita lakukan kalau kita memberikan satu kezoliman kepada orang lain, jelas itu adalah haram. Satu, yang lihat dari barangnya dulu, sebagaimana firman Allah, halalam toiba dalam ekonomi itu. Apa halalam toiba? Halal cara mendapatkannya dan juga baik barangnya. Walaupun barangnya baik, kalau caranya, transaksinya, cara mendapatkannya itu tidak baik, maka menjadi haram. Walaupun caranya baik, ada penjual, ada pembeli, ada akad, tapi barangnya barang yang barangnya seperti barang minuman atau beralkohol atau yang khamar, walaupun ada akadnya, ada ijab kabulnya, saya beli barang ini dengan harga 10.000, dibayar kontan, contohnya, tapi yang dijual adalah barang najis, maka itu pun menjadi haram, nggak boleh. Itu. Contoh lagi sekarang seperti kalau masuk ke LKS perbankan syariah itu ada yang namanya pinjaman, qard, menambah daripada pinjaman, riba. Itu kan udah jelas dalam Al-Quran. Kullu qardin jar'un naf'ahu fahuwa riba. Setiap mengambil manfaat daripada hutang piutang adalah riba. Tapi dalam kenyataannya, perbankan sekarang banyak yang memberikan pinjaman, sedangkan pinjaman itu adalah qard. Qard itu adalah meminjamkan uang. Dalam hadis, al-kullu qardin jar'un naf'ahu fahuwa riba. Setiap hutang piutang diambil manfaatnya, maka kelebihan itulah yang menjadi riba. Itu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, bagaimana kita selaku mahasiswa atau selaku masyarakat yang tahu tentang masalah hukum-hukum, minimal kita jangan terjerumus kepada apa yang telah kita ketahui. Mungkin orang-orang di sekitar dia melakukan seperti itu, ada dua opsi, ada dua kemungkinan. Apakah dia emang tidak tahu? Yang kedua, apakah dia emang tahu cuma dianggap enteng atau dia tetap melanggar daripada apa yang telah dia ketahui. Nah itu. Dan oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum tahu tentang kaidah-kaidah atau tentang hukum ekonomi, salah satu tugas daripada mahasiswa atau masyarakat ekonomi syariah bisa memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat, ini loh yang dihalalkan, ini loh yang diharamkan. Akan tetapi jangan seperti dengan bahasanya yang secara mutlak, jelas, sampai dengan bahasa yang keras, tapi dengan metode yang lembut. Itu adalah salah satu dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, contoh seperti khamar. Khamar itu nggak langsung diharamkan kan dalam Al-Quran. Yang pertama contohnya adalah bahwa khamar itu adalah banyak madaratnya daripada manfaatnya, turun ayat Al-Quran. Yang kedua, kemudian ada lagi ayat Al-Quran, jangan mendekati sholat ketika mabok. Itu. Yang ketiga, baru innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah itu adalah dilihat dari asbabun nuzul, itu adalah satu metode dakwah kita loh sebenarnya. Enggak langsung nyatakan ini haram, ini halal, enggak bisa. Masyarakat sekarang udah pada melek, udah pada kritis. Jadi yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah salah satunya adalah dengan penyampaian wajadilhum billati ya ahsan, yaitu dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan mauizah. Itu adalah salah satu metode untuk menyampaikan risalah-risalah Rasulullah dalam hal penyebaran-penyebaran pemahaman tentang keislaman yang kita pahami, yang kita pelajari, baik di sekolah SMA maupun di kuliah S1. Nah, tidak hanya dari ilmu yang kita pahami, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan minimal ke diri pribadi, maksimalnya kepada orang lain. Dari mana? Dari hasil pelajaran, mempelajari ilmu-ilmu kaidah ekonomi ini menjadi fondasi awal kepada kita. Seperti itu. Silahkan ada yang mau komentar? Atau sekarang udah lagi adan ini di Bapak, tapi silakan ada komentar. Belum komat, ada yang berkomentar nggak? Belum dilanjutkan nanti. Iya. Apa itu? Oh iya, Bitcoin.
Iya, iya. Hmm. Iya. Oke, itu cukup menarik ya tentang Bitcoin atau kripto ya. Iya, itu kripto itu menjadi suatu bahan diskusi saya waktu kuliah waktu kemarin kuliah S3 itu menjadi saling berargumen di situ. Cukup cukup menarik itu Bitcoin. Dan saya juga termasuk daripada bagian orang yang satu sisi memubahkan, satu sisi mengharamkan. Itu masalah Bitcoin karena itu adalah evolusi daripada uang. Dulu itu nggak ada uang kertas, yang ada dinar dan dirham kan gitu. Nah, itu adalah evolusi perubahan daripada alat transaksi yang dulu itu adalah ada yang disebut dengan barter, kemudian ada dinar, ada dirham, sekarang ada kartal atau ada apa? Ada cek, ada imani. Itu adalah evolusi daripada keuangan di dunia ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah melaksanakan sholat zuhur. Untuk sementara kita pending dulu. Insya Allah Bapak nanti setelah sholat zuhur kembali lagi. Tolong jangan keluar daripada perkuliahan ini. Terima kasih ya. Oke, mangga. Atau tidaknya, kita yang pertama adalah lihat dia itu adalah yang pertama riba enggak, mengandung unsur riba enggak, kan gitu. Yang kedua, mengandung sifat goror enggak? Atau yang ketiga itu mengandung sifat maisir enggak? Yang keempatnya apa ya? Mengandung haram enggak? Atau yang kelimanya ada unsur kezoliman enggak? Itu aja dulu. Kalau ada satu transaksi yang salah satunya ada, maka itu indikasi untuk bahwa itu adalah tidak boleh. Itu. Selama itu tidak goror, selama itu tidak ada unsur riba, tidak ada tadlis, tidak ada penipuan, ya kan? Tidak ada kezoliman, itu boleh-boleh sah-sah saja. Atau di situ ada keterangan dari hadis ataupun dari Al-Quran yang mutlak itu diharamkan. Itu jelas, tidak perlu melihat dari kaji daripada goror, daripada maisir. Kenapa? Yang diharamkan itu pasti mengandung unsur goror. Atau kenapa diharamkan? Karena mengandung unsur kezoliman atau mengandung unsur riba. Itu kenapa diharamkan itu? Selama tidak ada hal-hal seperti itu adalah mubah. Boleh. Nah, sekarang kan transaksi di Indonesia sudah mulai berkembang di dunia ini. Makanya saya bilang dari data tadi bahwa transaksi itu adalah pada waktu dulu itu adalah yang disebut dengan barter. Kan sekarang barter sulit ya. Nggak bisa kan barter. Menukar beras dengan ikan, ya kan? Zaman dulu itu adalah model transaksinya adalah barter. Kemudian ada setelah barter itu berevolusi menjadi mata uang yang disebut dengan dinar atau dirham. Sedangkan pada zaman Rasulullah itu dinar itu bukan hasil daripada pemerintahan Rasulullah, bahkan dinar dirham itu dari Persia dan dari Romawi itu. Sejarah mula ada dinar dirham itu. Baru pada masa Utsman itu mencetak suatu dirham, dinar itu bahan bakunya dari emas,
itu ada pelebelan, ada lafaz la ilaha illallah, ada lafaz Muhammadur Rasulullah. Itu sejarah uang itu. Dan bahkan menurut Imam Al-Ghazali, uang itu adalah sebagai cermin gitu. Maksudnya apa? Uang itu tidak bernilai kalau tidak dicerminkan kepada sesuatu barang. Jadi uang itu adalah cerminan daripada barang tersebut. Nah, yang tidak diperbolehkan itu untuk uang adalah untuk menjadi suatu komoditas. Sampai sekarang ada yang namanya jual beli uang. Sedangkan uang itu adalah alat transaksi. Nah, kemudian berkembang lagi dengan sekarang dengan adanya e-money ya, elektronik. Nah, itu adalah evolusi bahkan ditambah lagi 2009 musimnya Bitcoin, ya kan? Nah, kita lihat dari beberapa aspek, apakah mengandung goror, apakah mengandung riba, atau mengandung maisir, atau mengandung kejoliman. Ketika ada sesuatu unsur yang masuk di antara itu, maka itu adalah dilarang. Selama tidak ada unsur-unsur itu, maka itu diperbolehkan. Itu pada dasarnya daripada al-aslu fil muamalah al-ibahah tersebut. Di Bitcoin, lihat dulu beberapa unsur. Apalagi kalau ingin mendalami, silahkan didalami. Bahkan itu menjadi suatu judul skripsi loh kalau mau. Hukum daripada Bitcoin itu. Kalau saya kan tidak terjun langsung ke Bitcoin ya, hanya sekedar membaca dari jurnal, baca dari berita tentang Bitcoin, sejarahnya mungkin hanya sekilas, atau saya hanya tahu dari segi normatifnya saja, dari segi keilmuan. Tetapi dalam tataran praktis, saya tidak terlibat, atau saya belum terlibat, atau saya belum menggeluti daripada Bitcoin tersebut, gitu. Silakan ada teman-teman yang sudah mungkin terjun ke dunia Bitcoin-nya atau pernah bermain di bikin apa namanya dulu yang tadi saya sampaikan itu kripto, nah gitu, atau main saham gitu. Silakan. Ada yang berkomentar tentang masalah larangan atau inovasi atau transaksi-transaksi pada zaman modern ini. Apalagi sekarang udah bukan 4.0, 5.0 sekarang itu. Silahkan. Iya, silahkan. Ya. Jadi bisnis itu dua, kalau nggak untung ya rugi, kan begitu. Itu sosialnya kan. Kalau masalah bisnis itu kalau nggak untung pasti rugi. Atau ada juga istilahnya balik modal, plus plus, untung nggak rugi nggak, tetap aja rugi karena dia rugi waktu, kan begitu. Makanya nggak ada yang namanya plus plus tuh, pasti ada dia rugi. Ruginya apa? Ya mungkin dia itu kalau nggak rugi ya untung, itu bisnis. Dan kita jangan terlalu pengen untung, bukan bisnis kalau selalu untung. Kalau rugi terus ya bukan bisnis namanya kalau rugi terus. Jadi lu kadang-kadang untung, kadang-kala rugi. Nah, di situ ada yang namanya proyeksi. Proyeksi itu adalah perakiraan. Begini, dengan ada manajemen risiko. Itu. Kalau masalah saham yang Bapak tahu ya, mungkin sedikit lah. Saham itu ada dua jenis. Ada buy hold, ada buy sell. Kalau buy hold itu kita beli saham, kita simpan. Nah,
kita termasuk pemilik daripada perusahaan tersebut. Dan sekarang yang namanya perusahaan itu yang sudah PT, atau PT itu kan perusahaan terbuka, yang mana PT itu artinya perusahaan terbuka, terus di situ ada yang namanya peluang untuk memiliki modal daripada perusahaan tersebut yang berbentuk dengan saham. Nah, di dalam saham itu ada yang namanya buy hold. Kita simpan aja, kita beli. Dalam saham nih, kita beli saham, contohnya satu slot itu adalah 100 lembar. Dengan harga per lembarnya Rp450. Itu macam-macam, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 2000, balahan satu per lembarnya itu. Satu slot itu adalah 100 lembar. Nah, kita simpan, dan kita termasuk pemilik perusahaan tersebut, walaupun prosentasenya 0,0001% contoh. Nanti kan di situ ada, setiap tahun itu adalah hasil usaha yang disebut dengan rapat pemilik saham itu. Ada direktur, ya kan? Nah, di situ kita setiap tahun akan mendapatkan sisa SHU, atau dalam koperasi itu sisa hasil usaha. Nah, daripada saham itu kita akan mendapatkan kelebihan manakala perusahaan itu mendapatkan keuntungan selama 1 tahun dan akan dibagikan kepada seluruh pemilik saham tersebut. Walaupun kita hanya memiliki 100 lembar atau 1 slot, maka akan terbagi, akan dipresentasekan berapa persen. Contoh, sekarang yang lagi naik itu perusahaan atau PT-PT yang berkecimpung di dunia kesehatan. Contoh, Bio Farma. Itu sahamnya naik sekarang, per lembar itu naik. Nah, ada juga dalam saham itu buy sell, karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang cepat, maka kita di situ main saham, jual beli saham. Kita beli, rating naik, harga berapa, kita jual. Nah, makanya kita selalu update tentang masalah grafik daripada perkembangan saham tersebut. Ada yang namanya kan IHSG, indeks ya, saham gabungan itu. Nah, kalau berperan di dalam masalah main saham itu diperbolehkan. Kalau dalam fatwa itu sukuk namanya. Nah, itu dibolehkan, boleh. Dan kita termasuk 2 jenis pemain. Kalau enggak buy hold, buy sell, itu masalah tentang saham. Saya kemarin waktu ada teman, kebetulan jadi broker ya, saham juga, dia menawarkan untuk membeli beberapa lembar saham dengan harga berapa juta dan per lembarnya berapa. Dia bilang, Pak Ustadz, jangan buy sell, buy hold aja katanya. Beli, simpan, nanti setahun akan mendapatkan keuntungan, kelebihan, karena modal itu adalah yang digulirkan di perusahaan, dan perusahaan itu setiap tahun dia akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu akan diberikan kepada semua pemilik saham. Kan ada komisaris, kan ada rapat komisaris pemilik saham utama. Nah, kita termasuk bagian daripada perusahaan itu, walaupun dari prosentasenya kecil, itu main saham. Itu diperbolehkan, ya boleh. Namanya investasi dalam bentuk saham. Itu yang saya ketahui tentang masalah saham. Ada juga brokernya, ya ada. Saya juga kan nggak tahu tentang saham, tapi teman saya, dia itu adalah pemain saham, dan dia menawarkan mau buy sell atau buy hold. Kalau ingin cepat mendapatkan keuntungan, itu adalah buy sell, beli jual gitu. Dan itu adalah permainan saham dunia. Dan sekarang saham-saham yang sedang naik daun-daun itu adalah perusahaan-perusahaan yang proyeksinya ke depannya akan lebih mendapatkan keuntungan banyak. Contoh, Kimia Farma, obat-obatan, karena zaman apa? Nah, itu orang bisnis itu membaca proyeksi bakal kemajuan daripada perusahaan tersebut. Wah, saya ambil sahamnya. Otomatis ketika banyak peminat untuk membeli saham itu, maka akan dengan otomatis dia naik harga saham per lembarnya. Semakin banyak yang ingin memiliki saham tersebut karena termotivasi keuntungannya akan besar, akhirnya saham itu akan menjadi naik. Nah, itu yang saya ketahui tentang masalah permainan saham. Tuh. Kalau masalah
kita mau jual atau beli tergantung daripada kepiawaian kita. Kita mau aman apa mau ambil risiko gitu. Kalau mau ambil risiko, yaitu buy sell. Kita beli dan kita jual. Dan dalam waktu berapa minggu kita jual, dalam berapa hari kita beli, jual lagi, itu adalah permainan saham yang saya ketahui seperti itu. Silakan ada yang komentar. Silahkan tentang masalah saham atau apa? Ada? Ada yang berkomentar tentang saham? Jadi gini, patokan ekonomi itu cuma ada 5. Satu, kita perhatikan apakah dia dari segi unsurnya mengandung riba enggak? Kalau memang mengandung riba, tinggalkan. Kemudian kita lihat dari segi apakah dia mengandung unsur goror enggak? Kalau mengandung goror, itu otomatis haram. Kemudian mengandung maisir enggak? Kalau memang mengandung maisir, ya kita tinggalkan. Kalau mengandung kejoliman enggak? Kalau memang ada kejoliman, ya tentu itu adalah mengandung tidak diperbolehkan. Itu standar kerangka daripada ekonomi Islam itu simpel sebenarnya. Selama tidak halal, tidak haram, selama tidak ada goror, selama tidak ada maisir, selama tidak ada unsur riba, tidak ada masalah kejoliman, itu diperbolehkan dalam hal bab ekonomi. Kecuali ada secara qat'i di dalam Al-Quran itu diharamkan, atau dari hadis menyatakan itu adalah haram, jelas itu. Tidak ditanyakan mengandung unsur riba, mengandung unsur goror, nggak perlu dipertanyakan, karena setiap yang diharamkan pasti sesuatu unsur itu ada di dalamnya. Gitu. Silahkan, ada yang mau berkomentar tentang masalah al-aslu fil muamalah al-ibahah sebelum menginjak ke kaidah yang kedua atau ketiga, keempat, kelimanya? Silahkan. Silahkan. Ada yang mau berkomentar? Dari Teh Citra, ada Teh Citra? Silahkan. Ada? Nyimak dulu, Ustaz. Oh, nyimak dulu. Silahkan. Pak Imam Haris, Kang Imam Haris nih, silahkan. Ada? Kalau kita melanjutkan ke kaidah yang kedua, itu al-aslu fil manafi al-hillu wal madari al-hurmatu bil adillatin syar'iyatin. Yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz, apa artinya itu? Pada dasarnya apa? Semua yang bermanfaat itu halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat. Jadi yang namanya halal pasti mendatangkan kemanfaatan. Tidak semuanya yang manfaat itu menjadi halal. Mungkin dari segi mana dia lihat. Itu. Jadi, tapi dalam kaidah ini adalah pada dasarnya semua yang bermanfaat itu pasti halal. Dan setiap yang kemadaratan itu adalah membahayakan, itu mendatangkan keharaman. Makanya di situ daripada kaidah yang pertama itu adalah jalbul masolih wa dab'ul mafasid, atau dab'ul mafasid wa jalbul masolih. Itu kerangka kaidah pertamanya, atau kaidah induknya itu 1. Maka terbagi menjadi 5, yaitu yang dengan kaidah asasiyah yang 5 itu, yang al-umul bimaqasidiha, al-yakinu la yuzalu bisyak, al-adatu muhakamatun, itu bagian daripada yang kaidah itu. Nah, di situ akan terbagi lagi menjadi kaidah-kaidah furu'iyah. Yang salah satunya adalah kaidah muamalah dan kaidah ibadah, atau fikih muamalah dan fikih ibadah. Nah, dalam fikih ibadah dengan fikih muamalah jelas beda. Kalau fikih muamalah, segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau yang menghalalkan. Kalau fikih ibadah beda lagi. Kalau fikih ibadah itu tidak bisa ditambah. Kita tidak bisa berinovasi sebenarnya. Kalau sholat 4 rakaat, ya 4 rakaat, nggak bisa. Pengen 5, nggak bisa. Karena itu udah mutlak. Karena ibadah itu adalah tidak ada yang namanya penambahan atau pengurangan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kan seperti itu mutlak. Oleh karena itu dalam ibadah yang namanya mahdoh, yang sudah ditetapkan aturannya,
jelas itu tidak bisa ditambah, dikurangi, atau diperbaharui. Kalau dalam hal muamalah, itu peluang besar bagi kita. Kenapa? Karena ibadah mahdoh hubungannya vertikal langsung dengan Allah. Kalau ibadah ghairil mahdoh berhubungan dengan komunikasi dengan antar sesama. Muamalah adalah bagian daripada kita kerjasama dengan manusia yang lainnya, dengan lingkungan. Makanya ada dua hubungan, ada tiga, yaitu hablum minallah, hablum minannas, wa sunnatullah. Itu adalah yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu dalam muamalah, unsur ketauhidannya harus ada, unsur syariahnya harus ada, unsur akhlaknya harus ada. Oleh karena itu, dasar-dasar fondasi daripada ekonomi syariah itu adalah, salah satunya adalah ada dasar akidah, ada dasar syariah, dan ada dasar akhlak. Oleh karena itu ada hablum minallah, hablum minannas, dan wasunnatullah. Oleh karena itu dalam muamalah pun, oleh karena itu muamalah itu bebas. Kita tidak hanya lingkup kepada orang muslim saja. Kenapa? Ya karena Rasulullah memberikan contoh, dia juga berbisnis dengan orang Yahudi. Ya kan? Sampai dulu ada yang namanya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa ekonomi itu lintas agama. Kenapa kok sampai ada al-aslufil mu'amalah al-ibahah? Ya karena pada satu sisi, muamalah itu tidak hanya ruang lingkupnya hanya orang-orang muslim. Akan tetapi akan berkomunikasi, akan berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Dan hal itu adalah masalah hal-hal yang kemanusiawian. Beda lagi dengan hal-hal masalah ibadah atau akidah. Itu jelas beda. Oleh karena itu, Rasulullah pernah kerjasama, Rasulullah pernah berbisnis dengan orang Yahudi, yang itu menunjukkan bahwa muamalah itu adalah salah satu gambaran bagi kita untuk berinovasi, melebarkan cakrawala dalam pemikiran wawasan kita dalam hal masalah ekonomi. Makanya di situ ada Rasulullah pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya kan? Ada seperti itu hadis. Kamu lebih tahu tentang urusan keduniaanmu, gitu. Itu menunjukkan bahwa ada suatu peluang kebebasan kita untuk berinovasi. Jangan kita maiden, jangan kita merasa udah cukup, enggak. Buktinya dengan ada ijtihad itu adalah salah satu peluang dari segi fikihnya untuk berinovasi, untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Karena dalam kaidah fikih menyatakan taghayyurul hukmi bi taghayyur amkinah wal azminah. Perubahan hukum dikarenakan perubahan situasi dan kondisi. Nah, itu menunjukkan suatu kebebasan kita untuk berekspresi, untuk mengeksplor apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, apa yang kita baca, mulai dari lingkungan sosial kita, bernegara kita, bahwa dalam hal ekonomi itu sangat luas jangkauannya. Akan tetapi pada kenyataannya orang-orang Islam terlalu banyak mengiblat kepada hukum-hukum ekonomi kapitalis. Kebanyakan. Sedangkan hukum-hukum Islam yang sudah dikeluarkan oleh para alim ulama fikih Islam zaman abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-13 itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Makanya tahunya Adam Smith, ya kan? Adanya Terry Rostro. Nggak ada yang namanya Ibnu Khaldun, Al-Markaz, As-Satibi, Al-Ghazali, bahkan Adam Smith pun sendiri adalah mengadopsi daripada kitabnya Al-Amwal yang dikeluarkan, itu adalah hasil karya pemikir ekonomi Islam pada abad ke-5. Dari Al-Ghazali, adanya yang disebut dengan supply demand. Itu kan dari Al-Ghazali pemikirannya, dari Ibnu Khaldun pemikiran ekonomi itu. Cuma karena Islam pada waktu itu pernah mengalami kemunduran, nah di situ kelemahannya, karena kita dianggapnya kita sudah sempurna, padahal dalam kehidupan tidak akan ada yang sempurna. Selama kita masih di barat,
menunjukkan kita selama kita menuju ke barat, menunjukkan kita masih di timur. Itu prinsip ekonomi. Makanya saya dalam kehidupan ya saya kerjasama dengan beberapa instansi, tidak hanya Kemenag, walaupun Kemenag adalah induk dari segi institusi, tapi dalam pengembangan saya kerjasama dengan dinas koperasi, kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan contohnya saya kan ngirim barang ke supermarket yang di Pasar Rebo. Contoh, saya kan berekonomi dengan orang-orang Cina saya. Betul saya punya lembaga di situ kerjasama dalam hal bisnis sayuran. Kebetulan lembaga kami ini mengirim barang-barangnya ke orang-orang non-muslim. Kita ngirim ke Jogja, kita ngirim ke Superindo, kita ngirim ke Makro. Kalau dulu Makro, sekarang Lotte yang ada di Pasar Rebo itu. Kita ngirim ke Diamond, ke Tangerang. Tiap malam saya ngirim. Kenapa? Ya karena kita berbisnis lintas agama. Nah, kenapa ada lintas agama? Disitulah menunjukkan al-aslu fil muamalah al-ibahah itu karena kita berkomunikasi, kita berbisnis tidak hanya mutlak untuk orang-orang muslim, tapi dalam kenyataannya kita selalu berbisnis dengan orang-orang non-muslim juga. Maka disitulah ada satu kemudahan, suatu peran kita untuk bisa mewarnai nilai-nilai Islam dalam berbisnis dengan dalil-dalil kaidah-kaidah fikih yang telah dikeluarkan oleh para ulama-ulama fikih ekonomi, salah satunya dengan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah, al-manafi, atau yang lainnya. Silahkan, mungkin segitu dulu dari Bapak menyampaikan pernyataannya. Mungkin dari teman ada yang mau berkomentar atau sudah menyimak apa yang tadi disampaikan, ada pertanyaan ataupun ada suatu kritikan untuk kedepannya daripada kaidah-kaidah fikih ekonomi. Dan itu yang disampaikan Pak Aiz Ramadan, itu tinggal menambahkan implementasinya satu aja contohnya. Itu kan hanya umum ya, kaidah fikih contohnya al-aslu muamalah. Contohnya apa? Gitu kan. Kaidah kedua contohnya apa? Nanti ke depannya untuk kaidah ke-6, ke-7, 8, 9, 10 disertai dengan contoh aplikasinya atau implementasinya apa contohnya gitu. Yang realnya. Apalagi yang dicontohkan dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan di masyarakat kita sekitar ini gitu. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Muhammad Ajam atau Imam Haris? Silakan. Ahmad Fadil Al-Afif, silakan untuk berkomentar atau bertanya. Silakan. Atau Arwan Wabula. Ada yang mau berkomentar? Kalau nggak ada, untuk minggu depan dipersiapkan siapa nih materinya tentang kaidah fikih yang ke berapa ini? Saya Bapak lihat ini yang ke-6, kira-kira siapa minggu depan nih yang akan mempresentasikan? Minggu depan. Oh iya ya. Seharusnya emang UTS, kan saya kemarin nggak masuk sekali ya. Gitu, makanya saya hitungnya ke UTS. Kalau UTS itu bisa aja semua makalah itu nanti akan disempurnakan. UTS-nya bisa berbentuk makalah nanti disampaikan, penyampaian daripada materi. Kalau UTS-nya nanti ada UAS juga, nanti penyempurnaan daripada makalah-makalah itu. Gitu. Ujian tengah semester kan, kalau ada yang tulis, ada yang non tulis ya, ada yang imtihan at-tahriri atau imtihan kitab ya. Maunya UTS-nya mau apa? Mau tahriri, mau lisan atau mau tulisan? Nah, tulisan. Ya tulisan berarti makalah. Karena kalau imtihan itu, kalau UTS itu, kalau mahasiswa itu berarti banyak kan kalau tulisan itu seperti mengambil pendapat nalar, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan. Kalau mau menghafal kaidah, hafal nggak tuh yang 40 kaidah kira-kira untuk ujian akhir semester? Iya, nanti dites. Minimal hafal dulu aja. Nah, kalau penjabaran ke depannya ya nanti tergantung daripada mahasiswa masing-masing. Minimal hafal. Saya waktu S1 saya belajar hafal 40 kaidah. Itu catatan loh. Sampai nanti ke depannya kalau sudah hafal, otomatis kita akan sedikit memahami.
tambah-tambah. Jadi tidak perlu membawa buku kemana-mana karena sudah dihafal. Minimal itu, minimal hafal. Ya dari 40 ya hafal. Ya kan nggak mutlak harus 40 lah. Kan kita keterbatas ya kemampuannya. Ada yang sudah hafal, ada yang belum. Minimal yang dasar-dasar yang 5 kaidah fikih yang asasiyah itu, kemudian kaidah ekonominya, yang awal mulanya al-asl fil muamalah itu harus hafal. Hukum ekonomi syariah nggak tahu al-asl fil muamalah al-ibahah itu keterlaluan sekali itu. Minimal hafal dulu dah itu satu. Makanya setiap pemateri, setiap pemakalah yang setiap masing-masing kaidah itu minimal dia hafal apa yang dia dipresentasikan itu. 5 kaidah. Berikut contohnya gitu. Jadi bisa mencontohkan. Contohnya apa kaidah ini kan gitu. Bisa seperti itu. UTS itu nanti saya menunggu informasi dari Ketua Prodi ya. Karena minggu kemarin tanggal merah dan saya emang sesuai dengan kalender tanggal merah nggak masuk. Kalau emang minggu depan untuk melaksanakan UTS, nanti saya komunikasi dulu dengan pihak Kaprodi, apakah mau lisan atau mau tulisan. Nanti atau juga mau berbentuk apa juga nggak apa-apa, bisa berbentuk makalahnya yang disempurnakan seperti Pak Ramadan, bisa di-share nggak ke Bapak langsung Japri makalahnya. Kalau mau nanti dikumpulkan makalahnya atau papernya dikumpulkan, di satu file kan, dikirimkan, nanti Bapak baca semua, nanti ada catatan-catatan, oh inilah, ini kekurangannya, oh ini perlu penambahan, nanti disempurnakan. Setelah disempurnakan, ada, nanti bisa ditilai kedua kalinya. Nanti baru keluar nilai. Pengennya kan ada yang A, ya kan? Ada yang A+, ada A-, ada yang B, ada yang C, ada yang D, kayak yang E itu nilai. Yang minimal standar semua saya akan memudahkan semua mahasiswa. Karena saya juga mahasiswa, kalau memudahkan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan kita oleh Allah sendiri. Kita jangan mencari kesulitan lah. Yang penting apa yang kita manfaatkan, apa yang kita dapatkan, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Gitu kan? Bahkan ada doa, Allahumma inni astaudiuka ma qara'tuhu ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati. Itu doanya. Ya Allah, aku titipkan apa yang aku dengar, apa yang aku baca, kembalikan kepadaku ya Allah ketika aku membutuhkannya. Itu adalah doa salah satunya. Itu yang biasanya ditutup biasanya setelah kifatul majlis kalau saya itu dibacanya. Oke, untuk minggu depan nanti diinformasikan selanjutnya melalui Kosma ya. Kalau UTS nanti Bapak sampaikan melalui Kosmanya. Kalau emang dilanjut kuliah satu pertemuan kita diinformasikan melalui Kosmanya. Cukup sekian dari pertemuan yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya? Yang ke-7. Minggu ke-7 pertemuan yang ke-6. Ini yang belum ke absen siapa nih? Siapa ini ya? Imam Haris belum ya? Imam Haris ini belum Bapak tulis nih. Oke, saya ulangi lagi ya. Nih, saya ulangi lagi yang hadir yaitu Ahmad Fadil, Arwan Wabula, Imam Haris, Maulana Faiz, Muhammad Azam, Muhammad Hadra, terus Citra, Salsabila, Salahuddin Al-Ansori, itu ya? Oke, yang lain mungkin belum ada keterangan. Kalau emang dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau emang dia berhalangan, mudah-mudahan dia cepat selesai daripada halangannya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, dan kita tutup dengan bacaan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.